Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berita Gereja GKJ Jebres 19 Desember 2021. Ibadah pagi, Rom 1, tukar mimbar. Dalam rangka tukar mimbar klasis, hari ini GKJ Jebres mengutus Pendeta Suwarto SSI ke GKJ Margoyudan pada pukul 6.30 WIB. Mohon dukungan doa seluruh warga jemaat. Rom 2, libur kantor gereja. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GKJ Jebres bahwa kantor gereja libur pada tanggal 24, 27, dan 31 Desember 2021. Kantor akan buka kembali pada tanggal 3 Januari 2022. Harap menjadikan periksa. Rom 3, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Pandan Suwito, warga kelompok Jebres 13. Meninggal dunia pada hari Senin 6 Desember 2021 di Jakarta. Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Rom 4, peneguhan dan pemberkatan nikah. Akan dilayangkan peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Deo Putra Perdana di kandang sapi kelompok Jebres 9 dengan Saudari Betseba Juna Rudiana yang beralamat di Kulon Jebres pada hari Selasa 21 Desember 2021 pukul 15 WIB di GKJ Immanuel. Mohon dukungan doa seluruh warga jemaat GKJ Jebres, semoga semuanya berjalan lancar dan diberkati Tuhan. Rom 5, pelayanan sakramen baptis atau CD dan baptis anak. Sakramen baptis atau CD akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 pukul 9 WIB. Yang akan CD 1. Saudara Valentino Yonatan Dito Hartanto, Jebres 4. 2. Saudara Rio Julian Utomo, Jebres 10. 3. Saudara Gabriel Alvalino Hani Wibowo dari Jebres 12. 4. Saudari Kristiani Aprilia Pramudita dari Jebres 12. Yang akan baptis dewasa. 1. Saudari Mira Mardina dari Jebres 1. 2. Saudari Francisca Ladisen Saras Lumintu dari Jebres 14. Adapun yang akan membaptiskan anak, 1. Bapak Ibu Nanang Sugianto, kelompok Jebres 9. Nama anak, 1. Syakila Feren Tan Maharani. 2. Sifara Feren Tan Maharani. 3. Sinani Feren Tan Maharani. 4. Aji Pamungkas Sugianto. 2. Bapak Ibu Matius Yulianto Utomo, kelompok Jebres 10. Nama anak, Rizky Ragil Utama. 3. Bapak Ibu Daniel Mahendra Krisna, kelompok Jebres 11. Nama anak, Yovanka Krisel Selomita. Bagi saudara atau saudari dan bapak atau ibu yang akan membaptiskan anaknya, supaya menghadiri persekutuan doa persiapan pada hari Rabu 22 Desember 2021 pukul 17 WIB. Harap membawa buku KPK. Rom 6, rekap daftar hadir warga jemaat GKJ Jebres. Ibadah Minggu 5 Desember 2021 jam 6.30 106 jemaat, jam 9.80 jemaat, jam 17.69 jemaat, total 255 jemaat. Minggu 12 Desember 2021
jam 6.30 123 jemaat, jam 9 77 jemaat, jam 17 89, total 289 jemaat. Rong 7, persembahan Minggu 12 Desember 2021. 1. Persembahan kotak putih sebesar Rp2.134.000. 2. Persembahan kotak merah sebesar Rp1.530.000. 3. Perjamuan kudus sebesar Rp1.889.000. 4. Persembahan bulanan dan operasional sebesar Rp2.480.000. 5. Persembahan janji iman sebesar Rp2.050.000. 6. Janji iman tahun 2022 sebesar Rp250.000. 7. Lahan parkir Rp400.000. 8. Perpuluhan sebesar Rp1.140.000. 9. Rebon Rp5.000. 10. Komisi anak Rp240.000. 11. Komisi rimatan Rp300.000. 12. Istimewa Rp500.000. Rong 8 yang akan menghantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, beliau Pendeta Justin Niaga Simanjuntak, SSI MPDK. Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak atau Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak, Ibu, atau Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi majelis gereja setelah ibadah. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita masuk dalam panggilan beribadah. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau.
Di Minggu Advent keempat ini, kita bersama diajak kembali menghayati hidup sebagai umat Tuhan yang sedang menanti kedatangannya. Marilah kita berdiri dan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Minggu Advent keempat ini kita mulai dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan dalam ibadah Minggu Advent keempat ini datangnya adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku, 4 buah lilin sudah dinyalakan. Hal itu menandai bahwa kita telah memasuki Minggu Advent yang keempat. Memasuki Advent keempat ini, kita akan melihat dalam ikut serta melaksanakan karya Allah. Elizabeth dan Maria saling menguatkan. Alangkah bahagianya kehidupan yang saling menguatkan di dalam ikut serta melaksanakan karya Allah. Dengan demikian, maka kita akan semakin sungguh di dalam menantikan kedatangannya yang kedua. Selamat yang aku mengerti, ajar aku marah indah kita balai surgamu. Aku puji gunung Bapa, gunung pengasihanmu. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi, rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita melalui Mazmur ke-32 ayat 1 sampai dengan 5. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang salahnya tidak ketika dan yang tidak mensilaukan. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Siang malam tanganku menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh keringnya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku pada Tuhan pelanggaran dan Engkau mengampuni kesalahan dan dosa. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap terjadi, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Saudaraku, inilah berita anugerah bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Yesaya 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya pengampunan dari Allah nyata atas kita, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Syukur pada Allah.
bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktunya lah kita bersama-sama mendengar taburan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan dan menerima sapaannya, marilah kita bersama-sama berdoa. Saya hantarkan. Kami bersyukur ya Tuhan, di mana hari ini kami diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk duduk, untuk mendengar dan memahami kebenaran-Mu. Tuhan, kami mohon kekuatan-Mu, dan biarlah kekuatan-Mu sendirilah Tuhan yang membangkitkan iman kami. Dan biarlah melalui pemberitaan firman ini, iman kami semakin diteguhkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami semua siap untuk mendengarkan. Dan pakailah hamba-Mu ini yang bukan siapa-siapa, menjadi alat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil pada hari ini terambil dari Injil Lukas, pasal yang pertama ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-45. Injil Lukas pasal pertama ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-45. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikian Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara dan melakukannya. Maranatha. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. 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 Puji Tuhan, hari ini kita
diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali beribadah, dan kita mengucap syukur karena pada hari ini kita bisa memasuki minggu Advent yang keempat. Nah, setelah minggu Advent yang keempat, kelanjutannya apa Bapak Ibu? Natalan. Pun kangen apa dereng? Saestu. Swantene mboten kula mboten mireng swantene Bapak Ibu. Kalem ngoten lho. Natalan pun kangen apa mboten? Wah, ngoten. Tandha kangen kan kedah sumring ngabar iki aku emeh Natalan. Wah, ngoten. Nggih, Bapak Ibu lan kok basa Jawa ya? Ya, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kebersamaan kita mengambil sebuah tema, yaitu saling menguatkan dalam karya Allah. Minggu Advent yang keempat kita balut dengan sebuah tema, saling menguatkan dalam karya Allah. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kehidupan ternyata tidak semudah dan tidak seindah untaian kata-kata. Kata-kata dibangun bisa dengan indah, tetapi untuk membangun sebuah keindahan ternyata tidaklah mudah. Butuh perjuangan, butuh penghayatan, dan ternyata saudaraku, karena kita makhluk sosial, ternyata butuh teman untuk mengungkapkan untaian kata-kata yang menguatkan kehidupan kita. Kehidupan manusia seringkali penuh dengan pergumulan. Apalagi pada saat ini kita memasuki masa-masa yang masih dalam tanda kutip pandemi. Bahkan ketika saya baca di berita, Perdana Menteri Prancis mengatakan awal tahun 2022 Prancis akan mengalami lonjakan kasus COVID yang Omikron. Itu saya baca di berita itu. Gitu. Wah, saya mbayangke, waduh, wis wayahe tenang, sekarang naik lagi. Indonesia sudah masuk Omikron 3 orang. Betul ya? Kalau tidak salah sampai tadi malam seperti itu informasinya. Puji Tuhan kalau salah. Donga saya salah gitu. Gitu. Lah kok bar telu kali telu 9. 9 kali 9 81. 81 kali 81, aduh Tuhan jangan deh gitu. Keinginan kita itu, kita ingin hidup kembali normal. Kita ingin ya kehidupan kita minimal sama deh dengan sebelum pandemi. Karena apa? Karena ini masih dalam rangka berjuang. Tetapi itulah kehidupan manusia, Bapak Saudaraku, penuh pergumulan-pergumulan. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya pergumulan. Sebelum masa pandemi aja pergumulannya sudah banyak, ditambah lagi masa pandemi. Tambah enak apa tambah soro nih? Ya tentu tambah lagi pergumulan kita. Pergumulan kesehatan begitu. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata manusia butuh sesamanya. Untuk apa? Untuk saling menguatkan. Semua orang, tidak ada di muka bumi ini yang tidak punya pergumulan. Tidak hanya Bapak Ibu yang punya pergumulan. Pendeta pun juga punya pergumulan. Semua orang punya pergumulan. Bahkan Bapak Presiden Joko Widodo pun punya pergumulan. Begini sudah dilakukan yang terbaik tetap salah kok. Punya pergumulan. Apalagi kita yang di bawah. Pasti semua orang punya pergumulan. Tetapi di tengah-tengah pergumulan kehidupan manusia, kita butuh yang namanya, karena kita makhluk sosial, butuh sesama kita untuk menguatkan. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang pergumulan-pergumulan, ternyata ada satu lagu yang saya senang untuk menyanyikan. Lagu itu di dalam gedung jemaat, judulnya Kekuatan Serta Penghiburan. Liriknya seperti ini, semoga saya tidak salah menyanyikan.
kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lagu ini ditulis kurang lebih 100 tahun yang lalu oleh seseorang yang bernama Carolina Sandel. Dia seorang perempuan, anak pendeta gitu di Swedia. Tetapi ternyata menjadi anak pendeta itu ternyata tidak selalu mudah. Bapaknya memang pendeta, tetapi kehidupan tetap manusia biasa. Penuh kekurangan, ada sakit penyakit yang harus dialami oleh keluarga ini. Carolina Sandel, anak seorang pendeta, tetapi ia mengalami fisik yang tidak sempurna, yaitu dia mengalami kelumpuhan dan ia tidak bisa berjalan. Bagaimana rasanya Bapak Saudaraku ketika dia masih kanak-kanak melihat temannya bermain hom pimpa alayum gambreng, dia tidak bisa melakukan itu semua. Ketika mungkin teman-temannya main petak umpet, dia nggak bisa melakukan itu semua. Ketika teman-temannya ceria, dia tidak bisa untuk menikmati itu semua. Bagaimana pergumulan Carolina Sandel? Tentu ada orang tuanya, yaitu pendeta Sandel yang menguatkan terus-menerus sang putrinya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Carolina. Tuhan menguatkan Carolina. Itu yang dipesankan oleh bapaknya. Bisa jadi orang lain melihat Carolina, anake pendito ternyata ya loro. Anake pendito ya ternyata jan mesti tidak diberkati itu. Ada juga lah seperti itu, tapi di sini enggak toh? Hah? Enggak toh di sini? Enggak, puji Tuhan. Enggak salah apa pripun? Wah, itu. Ternyata punya pergumulan. Ini bicara tentang Carolina ya. Bicara Carolina. Kalau semoga salah begitu ya. Ya, ternyata itulah kehidupan Carolina. Dia menerima isu-isu, dia menerima ucapan-ucapan yang diksi-diksi yang tidak sehat dan dia menyebabkan brek begitu. Walaupun dia anak seorang pendeta. Tetapi bapaknya terus menguatkan, kamu tetap dikasihi Tuhan anakku. Kamu tetap disayang Tuhan anakku. Mungkin banyak teman-temanmu yang menghinamu, tetapi Tuhan sayang. Bapak sayang sama kamu, mama sayang sama kamu. Ayo tetap semangat anakku. Ketika bapaknya usia sekitar 6 tahun, bapaknya mimpin kebaktian. Caroline berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin ke gereja. Tolong berikan aku kekuatan. Aku rindu memuji namamu. Dan akhirnya setelah berdoa, Caroline mencoba untuk bangkit, walaupun dengan rembetan dia datang ke gereja. Orang-orang terbelalak karena apa? Biasanya dia hanya dibayang di kasur, tetapi Caroline menerima mujizat. Dia bisa mulai berjalan. Disitulah saudaraku ada kekuatan iman bahwa ternyata ia tidak sendirian. Dia punya orang tua yang menyayangi. Dia punya Tuhan yang ia sambati. Dan dalam berjalannya waktu, Caroline menyadari bahwa Tuhan ternyata tidak pernah meninggalkan Caroline. Pada usia 26 tahun, dalam prosesnya 20 tahun kemudian dia belajar untuk berjalan, dia belajar untuk melakukan banyak hal. Usia 26 tahun dia diajak bapaknya untuk
melayani di satu tempat di gereja lain di Swedia. Dia harus menyeberangi seperti sungai begitu, tetapi apa yang terjadi di situ ternyata karya Tuhan terjadi, di mana anginnya tidak bersahabat dan akhirnya kapal yang ditumpangi dia sama bapaknya, pendeta Sendel, ternyata harus tenggelam. Di situ ia melihat sendiri bagaimana bapaknya berteriak minta tolong dan ia tidak bisa menolong. Di situ dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana bapaknya berpulang. Tentu tangisan yang luar biasa. Tuhan, mengapa ini terjadi dalam kehidupanku? Kami mau melayani Tuhan tetapi mengapa nasib sial menimpaku? Mungkin sama kehidupan kita, Bapak Saudaraku. Kita sudah melayani tetapi mengapa kehidupan kok tidak berubah? Kehidupan kita selalu pahit. Bisa jadi terjadi seperti itu. Tetapi apakah Tuhan meninggalkan kita? Seperti Tuhan meninggalkan Caroline? Tentu tidak. Tuhan tidak pernah meninggalkan Caroline. Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi peristiwa-peristiwa pahit yang diterima oleh Caroline menjadikan dia semakin belajar bahwa karya Tuhan itu begitu ajaib. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Caroline. Banyak teman-teman yang mensupport. Tuhan tetap menopang, Tuhan tetap menyertai. Dan akhirnya Caroline menjadi perempuan yang luar biasa. Dia menjadi tangguh karena banyak pengalaman kehidupan dan kegetiran yang harus ia alami. Tetapi yang ia tahu satu perkara, bahwa Tuhan tetap menyertai Caroline dan keluarganya. Dan puji Tuhan, di tengah-tengah pergumulan yang luar biasa, lagu inilah lahir. Kekuatan serta penghiburan. Bahwa di balik kesulitan, di balik penderitaan yang kita alami, tentu ada pertolongan Tuhan. Ada kekuatan daripada Tuhan yang selalu mendampingi kita, mendampingi Caroline, bahwa ia tidak pernah sendirian. Kehidupan kita pun demikian, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bisa jadi kehidupan kita penuh pergumulan, bisa jadi pergumulan kita tidak henti-hentinya. Momotan selalu ada. Ini belum selesai, ini datang. Ini belum selesai, datang lagi. Sebelum pandemi kita sudah mengalami kesulitan. Dilalah kok ya pandemi, kesulitan lagi. Tetapi apakah Allah tidak sayang kepada kita? Tentu Tuhan sayang dan Tuhan punya rencana yang lain bagi kehidupan kita. Di dalam teks bacaan kita pada hari ini dikisahkan tentang kisah perempuan. Bagi saya ini adalah perempuan-perempuan hebat. Ada dua perempuan hebat yang ditulis dalam bacaan kita pada Injil Lukas pasal yang pertama ini, yaitu Maria dan Elisabet. Kita harus tahu siapa Maria dan siapa Elisabet. Maria adalah seorang perempuan dan ia belum menikah. Perempuan muda belum menikah, masih sukacita, sedang bertunangan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan berkehendak dan berbicara lain terhadap diri Maria. Dia diizinkan oleh Tuhan untuk menerima berkat-Nya, yaitu mengandung Sang Juru Selamat. Di sisi rohani, Bapak Saudaraku, dia menerima anugerah yang besar, disebut wanita yang berbahagia. Tetapi di sisi manusiawi dia mengalami pergumulan yang berat. Yaitu apa? Belum menikah, sudah mengandung. Itu 2000 tahun silam. Betapa masyarakat sangat kuat menjaga image. Wong zaman sekarang aja, kalau belum menikah terus wis mbobot. Kira-kira gimana, dirasani ndak? Dirasani mboten? Mesti dirasani. Ndak bapak, ndak ibu. Ndak anak, ndak remaja, ndak pemuda, betul tak? Oh, wis bobot toh. Nah, ngoten mawon dengan nada sinis toh sudah. Jujur aja loh. Nggih mboten, apalagi gereja. Wah, mengandung ya? Belum menikah? Wah, dipamerti. Waduh, dipamerti meneh. Jan. Nah, itu kenyataan toh. Perlakuannya tetap berbeda.
Itu zaman sekarang, saudaraku, bagaimana rasanya? 2000 tahun silam Maria mengalami pergumulan yang berat. Apa? Aduh Tuhan, mengapa ini terjadi pada diriku? Aku salah apa Tuhan? Ini karyamu, tetapi mengapa aku harus mengalami pergumulan yang berat seperti ini? Banyak orang mencibir aku, bahkan tunanganku Yusuf pun merencanakan untuk meninggalkan Maria dan memulangkan kepada orang tuanya. Betapa beban berat yang ditanggung oleh Maria. Tetapi pertanyaannya, apakah Maria setia dalam menjalani kehidupan pemberian Tuhan? Ya, dia setia. Ini kata kuncinya. Seorang perempuan muda mengalami pergumulan yang berat, tetapi ia setia menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Di satu sisi yang lain ada seorang perempuan bernama Elisabet. Elisabet itu saudaranya. Tetapi persoalannya, Maria itu masih muda, Elisabet sudah tua. Lah ini loh Bapak Saudaraku. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Zakaria, suami daripada Elisabet, itu sudah tua. Elisabet sudah tua, Zakaria sudah tua. Tetapi tidak mempunyai momongan. Betapa pergumulan luar biasa. Siapa Elisabet? Elisabet adalah istri daripada Zakaria. Siapa Zakaria? Zakaria adalah imam. Kalau sekarang gampangnya pendeta. Wow, pendetanya. Wah. Imam Zakaria, seorang imam tapi sudah tua, tidak punya anak lagi. Wah. Terus kira-kira kalau memberkati perkawinan gimana? Waduh, nanti kalau diberkati Imam Zakaria, nanti anakku ya ndak juga. Ada yang seperti itu begitu ya. Ada pergumulan, wah ini mesti nggak diberkati oleh Tuhan karena apa? Pasti punya dosa ini. Lah gimana? Dia nggak diberkati oleh Tuhan. Keluarganya coba lihat, wah, sudah sekian tahun pernikahan, wah enggak punya anak, sudah tua lagi. Pergumulan Imam Zakaria dan Elisabet luar biasa, Bapak Saudaraku. Tetapi ia tetap setia melayani di tengah-tengah cibiran orang, ia tetap melayani, terserah. Wis kebal omongan orang. Saya masih ingat betul Bapak Saudaraku, ketika saya berkeluarga, saya baru 4 tahun menikah, saya baru dikaruniai seorang anak. Saya masih ingat betul ketika pada waktu saya melayani itu ada ungkapan seperti ini. Wah, jangan kek nanti kalau diberkati Pak Pendeta Justin wah, anak saya juga lama mengandungnya. Waduh, itu ngomong kebetulan saya di belakangnya, coba Bapak Saudaraku. Kira-kira rasanya gimana coba? Gitu. Wah, dalam hati kecil, aku ora berkati kowe ora apa-apa, aku bilang gitu. Gitu. Sempat saya mau mutung. Saya enggak usah saya aja deh, orang lain aja yang berkati, enggak apa-apa. Wong sudah punya pemahaman seperti itu. Begitu. Karena logikanya saja ya, Bapak Ibu, enggak diberkati aja. Enggak diberkati, banyak orang yang mengandung duluan, betul? Gitu? Jadi bukan persoalan diberkati nggak diberkati mengandung itu, gitu, ya kan? Nah itu saudaraku sempat terjadi seperti itu. Saya membayangkan, saya mendudukkan seperti Imam Zakaria, ternyata pergumulannya ya berat ya, gitu. Punya anak lama digunem, punya anak 1 kok ya mung sidik men, punya anak 5 ya digunem, kan itu kan? Oke. Entek jatahe pendeta wae. Aduh. Yang untung anak saya 1 gitu ya. Gitu. Nah, Bapak Saudara kan dikasih Tuhan Yesus Kristus, pergumulan yang ada pada Zakaria dan Elisabet luar biasa. Sudah tua, ternyata Tuhan kasih berkat luar biasa, saudaraku. Tuhan kasih berkat bagi siapa? Bagi Zakaria dan Elisabet. Tetapi pada usianya yang sudah senja. Coba kira-kira ketika sudah sepuh, diberkati Tuhan dengan mengandung, kira-kira punya pergumulan enggak Bapak Ibu Saudaraku? Di satu sisi bersukacita, ternyata ini loh aku sudah bisa mengandung, aku punya anak habis begini. Tapi pertanyaannya, setelah melahirkan punya pergumulan lagi enggak? Punya. Pada usia-usia yang senja begitu, Tuhan kasih berkat yang akhirnya melahirkan yang diberi nama Yohanes Pembaptis.
Tetapi kalau zaman sekarang yo mikir gitu toh. Aduh, usiaku segini, engko anakku laire piye? Gitu toh. Nyekolah kene piye? Yo nek aku tekan iso ndampingi, nek ora piye? Kan gitu toh. Punya pergumulan yang sama. Nah disinilah Bapak Saudaraku, dua perempuan yang luar biasa di tengah-tengah usia yang senja diberkati Tuhan dengan seorang anak, tetapi di sini satu sisi yang lain yaitu Maria yang masih muda, ternyata dia diperkenankan Tuhan untuk juga mengandung. Punya pergumulan yang sama. Tetapi di sini saudaraku dikasih Tuhan, Alkitab menceritakan Maria mendatangi siapa? Elisabet. Dan ketika Maria mengucapkan salam, ternyata anak yang dalam kandungan Elisabet itu bersuka cita. Bahkan Alkitab menceritakan demikian, Bapak Saudaraku, diberkatilah engkau di antara perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Luar biasa. Ketika Maria mengucapkan salam, ada sukacita yang diterima oleh Elisabet. Tetapi juga demikian Elisabet memberikan penguatan kepada siapa? Kepada Maria, bahwa Maria dipakai oleh Tuhan mengandung Tuhan Yesus. Saling menguatkan. Maria menguatkan Elisabet di tengah-tengah usia yang senja, diperkenankan Tuhan untuk mengandung. Maria tetap mendatangi siapa? Elisabet, menguatkan bahwa itu adalah berkat Tuhan, itu adalah pemberian Tuhan yang patut disyukuri. Maria ingin menguatkan Elisabet bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Elisabet. Tuhan pasti punya rencana di tengah-tengah usia yang senja yang harus mengandung, tetapi pasti Tuhan punya rezeki bagi anak yang dilahirkan, yaitu Yohanes Pembaptis. Tetapi di sisi lain, Elisabet pun menguatkan Maria. Penguatannya tadi diungkapkan, diberkatilah engkau di antara perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Artinya Elisabet pun menguatkan Maria bahwa Maria mendapatkan anugerah Tuhan. Nah saudaraku dikasih Tuhan, refleksi dari kisah ini bahwa kita diminta juga untuk saling menguatkan. Seperti Maria menguatkan Elisabet, Elisabet menguatkan Maria, kita pun juga harus saling menguatkan. Di tengah-tengah pergumulan kita yang ada, di tengah-tengah kesulitan yang kita alami, mari kita saling menguatkan. Pak, kalau Maria dan Elisabet berjumpa face to face, berhadapan muka, kita kan nggak bisa sekarang. Bahkan kita diimbau supaya kita juga tidak langsung bertatap muka. Banyak sarana Bapak Saudaraku. Perjumpaan itu tidak hanya bertatap muka saja, tetapi perjumpaan itu bisa by phone. Saya masih ingat betul ketika masa-masa COVID awal yang ketika kita banyak belum vaksin begitu ya. Jemaat meninggal gitu ya, saya ikut membopong ke rumah sakit gitu, terus dikabari meninggal karena COVID-19. Kira-kira hati saya dak-dikduk enggak? Dak-dikduk. Dan karena saya meluk beliau di kamar begitu ya, ibu udah sepuh ini, bukan masih muda, udah sepuh gitu ya, bapaknya ada di sebelahnya, tertiduran enggak bisa bangkit, saya peluk, ibu tetap kuat gitu ya, mari kita berdoa begitu gitu. Wah jebulnya ketika saya angkat dan ternyata meninggal COVID, stres saya gitu. Semua keluarga positif begitu ya. Tuhan tolong saya. Ternyata Tuhan tolong saya juga. Saya tidak positif, saya negatif. Berkat Tuhan toh itu? Ya. Walaupun di hati dak-dikduk gitu. Terus bagaimana memakamkan padahal keluarga semua COVID, anak-anaknya COVID semua. Ya sudah, pemakaman by telepon ya, saya bilang gitu. Saya nggak bisa ke makam, mari kita pakai WhatsApp video gitu. Saya nyanyi di pastori, jemaat nyanyi keluarganya menyanyikan di makam. Karena protokol kan dari rumah sakit langsung ke makam, saya nyanyikan. Gitu. Nggak bisa berjumpa, tetapi kita bisa tetap berkomunikasi. Dan hari Kamis yang lalu, Jumat yang lalu, Kamis tanggal 16 saya membongkar makam yang kena COVID itu.
Itu karena ditempatkan di tempat yang lebih baik begitu. Kalau kemarin cuma asal ditimbun begitu, saya diminta untuk bongkar makamnya begitu. Ya tak datangkan, saya datang sendiri, saya bongkar. Bukan saya yang macul ya, bukan. Gitu. Saya mendoakan, bongkar, saya lihat sendiri jenazahnya 1 tahun Bapak Saudaraku. 1 tahun silam tanggal 31 Desember itu ternyata masih terbungkus plastik begitu, wah baunya ya luar biasa begitu. Itu diangkat pakai tali begitu, oh gini caranya ya, gitu. Dan saya makamkan kembali. Dulu saya tidak bisa makamkan, sekarang saya memakamkan kembali. Nah saudara dikasih Tuhan, saya nunggoni sampai rampung, sampai selesai, sampai dikijing, saya nunggoni. Karena kita sebagai keluarga, saya matur, kita sebagai keluarga. Kita harus saling menguatkan, siapa lagi. Di tengah-tengah pergumulan kita juga. Gitu. Kita harus saling menguatkan. Seperti Caroline yang juga butuh penguatan. Butuh sahabat-sahabat yang saling menguatkan. Mari di masa Advent yang keempat ini kita juga saling menguatkan. Apapun pergumulan Bapak Ibu, apapun persoalan Bapak Ibu, jangan jeksani. Kita punya persoalan masing-masing. Mari kita saling menguatkan. Ayo Pak, enggak apa-apa. Yang salah itu anak panjenengan. Ayo Bapak, enggak apa-apa. Ayo tetap semangat. Ibu, ayo tetap semangat. Mungkin kalau kita sakit, Ibu, Bapak, jenengan sakit, iya. Tetapi sakit itu juga adalah anugerah daripada Tuhan. Ayo semangat. Kristus telah memulihkan kehidupan kita. Ayo semangat. Natal juga demikian. Kristus hadir di tengah-tengah kehidupan kita untuk memulihkan kehidupan kita. Maka mari saudaraku, di minggu Advent yang keempat ini, mari kita saling memulihkan, mari kita saling mendukung, dan mari kita saling menguatkan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Selamat menyambut hari Natal. Natal adalah pemulihan, kita pun juga harus memulihkan yang lain. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan, PKJ 231. Suka di dalam duka, Yesus temanku, penghiburku. Hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Tiada yang dapat memimpin aku, hanyalah Yesus penuntunku. Aku memohon kesediaannya, tinggal sertaku selamanya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama berdoa syafaat. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah peribadahan kami diingatkan untuk tetap saling menguatkan dalam karya Allah. Kami punya pergumulan, sesama kami punya pergumulan. Tanggung jawab kami tidaklah untuk menjeksani mereka, tetapi untuk saling menguatkan dan memulihkan, sehingga kehidupan kami dapat pulih kembali karena karya Allah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk keluarga kami yang
sakit dan masa pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Agus Soekarno, Ibu Dewi Marno, Bapak Wiyadi, Bapak Darno, Ibu Saminem Tikyanto, Bapak Ibu Suroso, Bapak Sarjono, Ibu Parmi Slamet. Kami menyerahkan sepenuhnya keluarga kami yang sedang sakit dan masa pemulihan, maupun keluarga-keluarga kami yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai dan memberkati keluarga kami ini. Kami juga berdoa untuk keluarga kami yang lain yang merindukan pekerjaan, yang ingin pulih kehidupan ekonominya, pulih kesehatannya, yang merindukan momongan, merindukan pasangan hidup. Kami mohon berkat Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang menguatkan keluarga-keluarga kami ini, dan biarlah nama Tuhan juga dipermuliakan melalui kehidupan kami semua. Bapa Surgawi, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam penyertaan-Mu. Bapak Presiden Joko Widodo dan jajarannya, kami mohon berkat Tuhan, sehingga dalam rangka proses pemulihan ekonomi karena kondisi COVID ini dapat segera berjalan dengan baik. Vaksinasi nasional dalam rangka COVID kami mohon kiranya juga Tuhan memberkati, sehingga semua masyarakat Indonesia dapat segera menerima vaksinasi, baik dosis pertama maupun kedua, sehingga negara kami dapat segera pulih kembali seperti sedia kala. Kami berdoa Tuhan juga untuk gereja kami, khususnya GKJ Klasi Solo maupun GKJ Jebres di tempat ini. Kami menyerahkan sepenuhnya majelis gereja yang menggembalakan umat Tuhan di GKJ Jebres, baik itu penatua, diaken maupun pendeta, maupun badan-badan pelayanan lainnya. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya dalam penyertaan-Mu. Kami mohon berkat Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk setiap pelayanan-pelayanan yang ada, terkhusus persiapan-persiapan Natal. Kami mohon berkat-Mu, sehingga sukacita Natal benar-benar kami rasakan dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami merindukan Natal, kami merindukan sukacita itu, dan kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menolong dan memberkati. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk keluarga kami yang akan baptis Sidi pada hari Minggu tanggal 26 Desember, yang Sidi Saudara Valentino, Saudara Rio, Saudara Gabriel, Saudari Kristiani, yang baptis dewasa Saudari Mira Mardina, Saudari Francisca Lasiden Saras Lumintu. Demikian juga anak kami yang akan dibaptiskan, yaitu Syakila, si Farah, si Fani, dan Aji Pamungkas, putra dari Bapak Ibu Nanang Sugianto. Anak Rizky Ragil Utama, putra daripada Bapak Matius Yulianto Utomo, maupun Yovanka Krisel Selomita, putra Bapak Ibu Daniel Mahendra Krishna. Kami mohon berkat Tuhan, sehingga sukacita daripada Allah hadir di tengah keluarga kami yang akan dibaptis Sidi, dan kami mohon berkat Tuhan untuk kehidupan mereka ke depan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami yang akan menikah. Anak kami Deo putra perdana yang akan menikah dengan Saudari Betseba June Rudiana, yang akan menikah pada hari Selasa 21 Desember di GKJ Immanuel. Kami mohon rahmat Tuhan. Kami mohon juga Tuhan berkat-Mu untuk keluarga yang mengalami pergumulan, di mana Tuhan telah panggil Bapak Pandan Suwito pada hari Senin tanggal 6 Desember yang lalu. Kiranya juga Tuhan memberikan penguatan, memberikan pertolongan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami yang berulang tahun seminggu ke depan. Kami mohon berkat Tuhan, tambah-tambahkan hikmat kebijaksanaan-Mu, tambahkanlah sukacita-Mu, dan tambahkanlah berkat-berkat-Mu yang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya hidup dan kehidupan kami dalam penyertaan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kami serahkan kesempurnaannya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Saatnya ini kita diberikan kesempatan untuk mengucap syukur atas pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita melalui persembahan.
Firman Tuhan yang mendasari persembahan diambil dari Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasukkannya di depan orang-orang yang kukasihi. Mari kita menyanyikan pujian pengucapan syukur dari pelengkap Kidung Jemaat 148 bait yang pertama. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Kami kembali menghadap-Mu Bapa, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Kami bersyukur atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Sungguh luar biasa firman-Mu saat ini Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan kami, Engkau ada di situ dan Kau memberikan penghiburan yang luar biasa bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Ialah Engkau mengkuduskan dan mensucikan semua persembahan yang kami berikan pada saat ini. Kami berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, biarlah Allah sendiri yang memberikan roh takut akan Engkau, supaya persembahan ini juga berguna untuk kemuliaan nama Tuhan, terlebih untuk GKJ Jebres saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas pemberian-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Doa ini kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain,
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan melantunkan pujian pengutusan PKJ 185. Kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asa imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikan.
Bapa